Balik ke resort yuk, bukannya mengikuti ajakan Edric. Justru capitan panas andalan Lexa kembali bertengger di pinggang Edric, membuat pria itu seketika menjauh sembari mengusap pinggangnya. Apa sih Lex? Cicit Edric dengan kesal saat dia sudah mode on. Justru Lexa tidak mengindahkan keinginannya. Kamu mau kemana? Tanya Edric melihat istrinya turun dari kursi sun lounger. Aku lapar mas, tapi aku masih ingin di sini. Aku pesan camilan dulu ya. Tanpa bertanya suaminya ingin jenis camilan apa, Lexa sudah berbalik pergi menuju bagian khusus pemesanan makanan. Edric turut beranjak dari kursinya, lalu menyelipkan kedua tangan ke dalam satu celana. Hanya berbalut celana selutut, sedangkan tubuh kegar atletisnya tidak dia tutupi dengan ditambah kacamata hitam yang memperkuat aura ketampanannya. Dia berjalan mendekat ke bibir pantai, membiarkan ombak menerpa kakinya, tidak peduli tatapan kaum hawa yang penuh damba. Matanya menuju ke laut lepas, mensyukuri kebahagiaan yang terasa sempurna saat ini, seperti lautan di Pulau Mahfusi, terlihat indah dan menyenangkan. Tetapi ada saatnya cuaca berubah, lalu badai datang. Edric memejamkan matanya, merasakan angin pantai menerpa wajahnya, menggoyangkan rambutnya. Tidak lama kemudian, kehangatan membalut punggungnya, diikuti dua buah tangan yang melingkar dan memeluknya dari belakang, membuat Edric membuka matanya tanpa menoleh. Siapa lagi kalau bukan istrinya yang berani memeluknya di depan umum? Meski sedikit aneh, karena selama ini Lexa tidak pernah memulai lebih dulu mencium atau memeluknya, apalagi di tempat terbuka seperti ini. Mungkin saja efek honeymoon sudah memberi kemajuan yang pesat bagi Lexa. Begitulah pikiran Edric. Udah berani ya sayang, ledak Edric dengan senyum lebar menghiasi bibirnya. Wanita di belakang tidak menjawab. Dia justru membenamkan sisi wajahnya di punggung Edric. Hembusan nafas hangat membelai kulit membuat Edric tidak ingin melepas tangan yang masih melingkar erat di pinggangnya. Mereka berdua tidak bergerak cukup lama, sama-sama menikmati keromantisan di bawah sinar matahari. Tanpa Edric sadari, ada satu pasang mata yang memperhatikannya. Dari jarak 5 meter, dia adalah Lexa, melihat suaminya sedang dipeluk oleh wanita lain yang tidak dia kenal. Wanita itu nampak cantik dengan bikini dan berkulit sawo. Tanpa sadar tangannya meremas bungkus snack yang dia bawa, sementara insting Edric membawa wajahnya menoleh ke samping. Dek, Lexa, panggilnya lirih. Kemudian dia melihat sebuah tangan yang sedari tadi melingkar di pinggangnya. Segera tersadar jika dia salah mengira. Edric melepas tangan itu paksa dan menyingkirkannya, membuat wanita itu memekik jatuh tersungkur. Lexa mendekati dengan mata tajam penuh emosi, persis seperti Mami Jo yang hendak menyerang anaknya jika berbuat nakal. Dia membuang apapun yang dia genggam, namun pandangannya tidak luput dari wajah Edric yang nampak bingung. Sayang, aku pikir itu kamu tadi, ungkap Edric begitu gugup merengkuh kedua tangan Lexa yang sudah berdiri di hadapannya. Lexa tetap bergeming dan konsisten menghujami Edric dengan tatapan maut. Rasanya ingin melempar pria itu ke laut. Kita tanya wanita itu, dia pasti juga salah orang. Edric menarik Lexa beberapa langkah. Benarkah kamu sah? Ucapan Edric terhenti setelah memandang wajah wanita yang sudah berdiri tegap sembari menepuk bagian belakang tubuhnya oleh pasir putih yang menempel. Bianca, pekik Edric terkejut melihat wanita itu. Ternyata sahabatnya. Hai, sapa Bianca begitu ramah. Lexa masih terdiam dengan wajah masam melihat Edric dan Bianca bergantian.
Sayang, aku benar-benar tidak tahu kalau itu dia. Aku pikir tadi kamu yang tiba-tiba memelukku dari belakang. Eldrick masih bersikeras menjelaskan. Eldrick, siapa dia? Tanya Bianca menunjuk ke arah Lexa. Dia istri aku, jawab Eldrick tanpa memandang wajah Bianca. Dia memperhatikan Lexa yang justru membuang pandang ke arah sembarang. Ups, ternyata kamu sudah menikah. Bianca tampak menutup mulutnya dengan keterkejutan yang dibuat-buat. Sebelumnya dia sudah mendengar dari media mengenai berita pernikahan Eldrick dengan kisah yang tidak baik, berniat kembali ke Indonesia untuk bertemu langsung. Justru dia melihat Eldrick di tempat liburan yang sama. Karena rasa rindu yang mendalam, Bianca refleks memeluk Eldrick. Tidak disangka temannya itu memberi respon baik, tapi kini rasa percaya dirinya sirna. Jika ternyata Eldrick menyangka kalau yang memeluknya adalah orang lain, bukan dirinya. Bianca, tolong jelaskan pada istriku kalau tadi aku mengira yang memelukku adalah dia, bukan kamu. Oh ya, aku tidak tahu kalau kamu salah orang, karena kita sudah terbiasa seperti itu setiap kali berjumpa, ujar Bianca tanpa beban. Berbeda dengan Eldrick yang merasa ada bongkahan batu membebani tubuhnya, namun hal tidak disangka terjadi. Perkenalkan, aku Lexandrina Jordan. Aku adalah istri Eldrick, ungkap Lexa memperkenalkan diri sembari menjulurkan tangan kanannya serta senyuman seperti yang biasa dia tampilkan. Tanpa menunggu lama, Bianca membalas uluran tangan Lexa dengan senyuman yang sama. Karena kamu sudah tahu temanmu ini sudah beristri, jadi jangan lakukan hal itu lagi dan jangan terlalu dekat dengannya, tutur Lexa kemudian beralih memandang Eldrick. Bukankah seperti itu, sayang? Eldrick mengangguk cepat. Iya, sayang. Karena tadi kamu belum tahu, jadi sikap memalukanmu aku maafkan. Memalukan? Ya, wanita mana yang asal memeluk pria yang bukan kekasihnya? Kalimat itu seketika menampar Bianca dan Eldrick sekaligus. Suami, terserah kamu mau tetap tinggal di sini saling bertukar cerita dengan wanita ini, atau ikut denganku kembali ke resort sesuai yang kamu minta tadi. Tanpa menunggu jawaban dari Eldrick, Lexa meninggalkan dua manusia yang membuat moodnya menjadi sangat buruk. Maaf Bianca, aku harus menyelesaikan salah paham ini. Eldrick pun pergi mengejar Lexa. Jadi, Eldrick benar-benar sudah memiliki istri. Gumam Bianca meninggalkan senyum palsu di bibirnya, memandang Eldrick yang sedang berusaha merayu Lexa sepanjang jalan hingga mereka sudah tidak terlihat lagi. Tapi berita yang beredar, jika wanita itu bukan wanita baik-baik, kamu tidak pantas didampingi wanita seperti itu, Rick. Bianca masih bermonolog. Dia nampak berpikir jenak, kemudian senyum miring terukir di bibirnya. Kamu hanya milikku, Rick. Sudah pasti aku lebih baik darinya, ucapnya begitu percaya diri. Eldrick terus menyamai langkah Lexa yang berjalan begitu cepat, tidak peduli jika mereka berdua nampak seperti pasangan yang sedang bertengkar, karena kenyataannya memang seperti itu. Eldrick menarik tangan Lexa saat keduanya sudah di dalam kamar, membuat wajah sang istri harus membentur dada bidang yang terasa sedikit panas, mungkin karena perpaduan hatinya yang memanas dan tubuhnya yang baru saja berjemur di bawah terik matahari. Lexa mendorong tubuh kekar itu, lalu mengusap hidungnya. Bibir ranum sang istri semakin monyong karena hidung mincisnya menjadi korban benturan tadi. Sungguh Eldrick ingin segera, karena gemas melihat istrinya begitu cemburu. Sayang, sungguh ini hanya salah paham. Aku tidak mungkin sengaja memeluk wanita selain kamu dan Mami. Tapi kamu senang. Kelihatan tadi kamu meremelek, ucap Lexa dengan ketus. Ya kan, aku ngiranya itu kamu. Lexa terdiam masih dengan wajah masam. Dia melepas tangan Eldrick dan duduk di sisi ranjang. Eldrick mengikuti dan duduk di samping Lexa. Dia masih setia meladeni drama cemburu si istri tercinta. Tadi
Dia bilang kalau bertemu sering kayak gitu, ujar Lexa namun dengan nada merendah. Kita cuma sahabat dan udah beberapa bulan kita nggak ketemu. Itu hanya pelukan selamat datang saja, hanya itu. Gak ada istilah sahabat antara wanita dan pria ketika mereka sudah memiliki keinginan. Tapi aku benar gak ada rasa sama dia, sayang. Eldrid sudah tidak tahan dengan istrinya yang semakin menggemaskan. Dia pun memeluk tubuh mungil itu dengan erat. Walau si pemilik meronta ingin dilepas. Gak usah sentuh-sentuh aku lagi, marah. Aku mau mengganti pelukan, salah sasaran tadi, baby. Penolakan Lexa tidak ada apa-apanya dengan tangan Eldrid yang masih mempertahankan posisinya. Tapi itu tidak bertahan lama. Tangan nakal si empunya kini sudah menelusup. Eldrid, aku masih kesal. Jadi kalau lagi marah, panggilnya Eldrid ya? Bukan mas, goda Eldrid yang tangannya semakin agresif. Kalau sudah begitu, menolak pun sia-sia. Sepasang suami istri yang sedang dimabuk asmara itu tidak terlalu lama seperti biasa. Mereka sudah lapar. Sedari pertengkaran itu belum terjadi. Lagi-lagi, layanan pesan antar yang membuat mereka menikmati makan siang di kamar. Mas, dulu kamu dan Yura melakukan one night stand karena ketidaksengajaan atau kamu memang sering melakukan itu dengan wanita lain? Tanya Lexa sembari mengupas jeruk dan bersantai di sofa. Mengingat wajahnya yang terlalu tampan dan kehidupannya setiap hari berada di klub malam miliknya sendiri. Bukannya tidak mungkin jika pria itu memiliki kebiasaan buruk dengan wanita malam. Kenapa kamu tanya seperti itu? Tanya Eldrid balik. Kali ini dia sudah membersihkan tubuhnya dari sisa terik matahari dan olahraga siang yang memicu keringat begitu deras. Handuk dia sampirkan di bahu, membiarkan sisa air menetes dari ujung rambutnya. Sepertinya setiap kali bertemu dengan wanita yang mengenalmu, mereka selalu bersikap intens. Eldrid mengerutkan kening, mencoba membaca maksud dan tujuan si istri yang tiba-tiba menanyakan hal aneh. Lexa menjeda karena dia baru saja mengunyah satu lapis jeruk yang terasa segar, membuat Eldrid turut menggambarkan dan memakannya. Pertama saat di taman bermain, wanita itu langsung menutup kedua matamu seakan kalian sepasang kekasih. Tutur Lexa diyakini memiringkan tubuhnya ke Eldrid yang baru saja mendaratkan diri di sampingnya. Kedua, Bianca memelukmu dari belakang lalu mengatakan kalian sering melakukannya dan kamu tidak menyangkalnya. Sebenarnya kehidupan seperti apa yang kamu jalani sebelum menikah denganku? Tanya Lexa menatap lekat iris mata tajam suami. Bukannya menjawab dengan gerakan cepat, justru pria itu beranjak hanya untuk mengunci pintu kamar dan membuang kuncinya ke sembarang tempat. Kemudian dia kembali duduk di tempat semula. Kenapa kamu kunci pintu dan kenapa kuncinya kamu buang? Dahi Lexa mengerut tajam dengan tingkah aneh suami. Supaya kamu tidak bisa kabur setelah mengetahui seberapa brengsek aku, jawab Eldrid membiarkan senyum manis melengkung di bibirnya. Sebentar saja keheningan menjeda obrolan mereka. Entah kenapa Lexa merasa menyesal bertanya seperti itu. Dia takut sendiri dengan jawaban Eldrid setelah ini. Aku bukan pria baik-baik, ucap Eldrid setelah mereka saling bersitatap tanpa suara. Aku sudah tidur dengan banyak wanita dan Yura salah satunya, lanjut Eldrid. Matanya tidak sedikit pun meninggalkan iris mata di hadapannya yang kini sedang melebar. Jadi Yura yang menggoda aku. Aku juga tidak pernah memaksa wanita untuk mau bersamaku. Mereka sendiri yang datang padaku, tutur Eldrid sebelum mengira bahwa Yura adalah korban karena memang mereka melakukan atas dasar sama-sama ingin. Apa Bianca? Aku nggak pernah bersama secara intens. Hubungan kami hanya sebatas teman mengobrol.
bukan teman ranjang. Lexa perlahan beringsut mundur. Rasa panas menjalar ke wajahnya, membuat matanya memburam akibat cairan bening yang berdesakan di pelupuk matanya. Kini dia mengerti kenapa Mami Jo selalu mengatakan jika Eldrid bukan pria baik-baik. Sayang, panggil Eldrid begitu lembut, mengusap ujung mata Lexa yang mulai menitikkan air mata. Kamu menyesal menikah dengan pria brengsek sepertiku. Aku hanya takut jika wanita-wanita itu kembali padamu. Aku harus bagaimana? Lexa semakin tidak dapat menahan air matanya yang semakin deras. Kamu harus menjambaknya lalu memarahinya sampai mereka mengerti jika Eldrid Gwynandra sudah memiliki istri yang kuat, cantik, dan sempurna. Percayalah, aku tidak pernah melakukan itu lagi setelah menikah denganmu. Bohong, mana mungkin aku berbohong. Entah mengapa Tuhan sangat baik padaku hingga Dia memberikan berlian yang sangat berharga untuk diriku yang kotor ini. Mulut Casanova memang diciptakan untuk berkata-kata manis seperti itu, ujar Lexa melepas tangan Eldrid yang masih terus mengusap pipinya. Terserah kamu, baby. Aku cinta kamu sampai kapanpun, dan aku tidak akan pernah menyentuh wanita lain karena semua dalam diriku sudah menjadi milikmu, termasuk hati ini. Aku tidak akan menyanyiakan pemberian Tuhan yang sangat istimewa ini, dan kita akan sama-sama menjalani hidup sampai memiliki anak dan cucu, ujar Eldrid panjang lebar dengan begitu lembut, menggenggam tangan Lexa lalu mengecupnya. Namun sepertinya usahanya sia-sia karena wajah sang istri justru menjadi muram. Kenapa sedih? Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa memberikan keturunan? Tanya Lexa menggigit bibirnya. Kenapa kamu bicara seperti itu, sayang? Bukankah dokter kemarin bilang jika efek overdosis obat itu juga berpengaruh dengan dinding rahimku yang akan sulit melakukan pembuahan? Jadi kemungkinan aku bisa hamil sangat kecil. Saat Lexa masuk ke rumah sakit terakhir kali, dokter sempat membicarakan perihal kelainan rahim Lexa alami. Hal itu sempat membuat Lexa shock. Itu sebabnya Eldrid mengusahakan membawa Lexa berlibur dengan mengatakan jika bulan madu mereka disponsori oleh sang kakek. Masih ada kemungkinan kan? Eldrid mencoba meyakinkan kalau kemungkinan memiliki anak masih ada. Kumohon, jangan berpikiran macam-macam. Sudah ada Deon di tengah kita dan masih banyak cara modern untuk kita bisa mendapatkan anak dari rahimmu. Lanjut Eldrid membingkai helai rambut Lexa ke belakang telinganya. Jangan bersedih lagi. Maafkan aku yang mudah sekali menangis, tutur Lexa yang masih sesenggukan mengusap kedua pipinya dari air mata. Aku memiliki kekurangan, begitupun kamu. Tetaplah seperti itu karena aku takut jika kamu terlalu sempurna, maka aku akan sulit menyatukan kita lebih lama lagi. Ucapan sungguh-sungguh dari mulut Eldrid membuat Lexa menghangat dan menjatuhkan pelukan di tubuh hangat dan harum suaminya.